Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ada yang tidak masuk hari ini atau lengkap semuanya? Lengkap, Pak. Alhamdulillah lengkap semuanya ya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa saja di pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Saya masih ingat. Di pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali Mbak Alivia. Kita di pertemuan sebelumnya mempelajari tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, menurut kalian, jika terlintas kata proklamasi kemerdekaan Indonesia nih, apa yang kalian pikirkan? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh, baik, silakan Mbak Sinda. Mungkin proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan awal dimulainya kehidupan bangsa Indonesia dari segala bidang kehidupan. Benar sekali Mbak Sinda, bagus sekali jawabannya. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal dimulainya kehidupan bangsa Indonesia di segala bidang kehidupan. Tidak hanya itu saja, jika terlintas kata kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka akan tertuju pada tanggal 11 Agustus 1945. Nah, setelah kalian pelajari dan memahami tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, diharapkan kalian semua dapat menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Silakan anak-anak membuka buku paket sejarah Indonesia halaman 72. Sudah membuka semuanya? Sudah, Pak. Pak. Baik. Ada yang bisa menyebutkan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Saya, Pak. Baik, Itu Pak. peristiwa di mana sekutu itu menjatuhkan bom atom itu ke Hiroshima sama Nagasaki di Jepang, Pak. Oh, bagus sekali. Ada jawaban lain? Ada lagi, Pak. Itu waktu Jepang menyerah pada sekutu. Oh, bagus sekali. Jawaban kalian benar semua ya. Jadi, jika peristiwa-peristiwa tersebut diurutkan, itu mulai pada tanggal 7 September 1944. Nah, pada saat itu, Perdana Menteri Kiyoso memberi janji kemerdekaan di kemudian hari agar Indonesia mau membantu Jepang. Nah, pada awal tahun 1945, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kalian kenal dengan singkatan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini dipimpin oleh Dr. Tajiman Widyodiningrat. Kemudian sidang pertama BPUPKI ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama ini melahirkan Pancasila. Selanjutnya, sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus, salah satu kota di Jepang, yaitu Hiroshima,
dijatuhi bom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 Agustus, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kalian kenal dengan singkatan PPKI. Nah, PPKI ini diketuai oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki di Jepang dijatuhi bom oleh sekutu. Setelah 2 kotanya dijatuhi bom, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, setelah penjelasan saya tadi, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang masih belum paham atau ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Indah ya ini. Iya. Ya, silakan. Apakah Pancasila itu merupakan makna proklamasi kemerdekaan di bidang budaya atau politik, Pak? Oh, Pancasila itu ya. Lebih tepatnya, Pancasila itu merupakan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Karena makna dalam bidang budaya ini memiliki arti bahwa Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Tadi nilai kepribadian tersebut tercermin dalam Pancasila. Apakah sudah paham? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak, izin bertanya. Ya, baik. Mbak Alicia. Tadi kan membahas tentang sidang kedua BPUPKI ya, Pak. Nah, pertanyaan saya itu, apakah BPUPKI itu masih aktif ya, Pak, sampai dilaksanakannya proklamasi, atau dibubarkan setelah sidang kedua itu tadi, Pak? Seperti itu. Oh, baik, Mbak Alicia. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, BPUPKI itu dibubarkan setelah sidang keduanya, lebih tepatnya pada saat pembentukan BPKI itu berlangsung, yaitu pada tanggal 7 Agustus. Nah, BPUPKI ini dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai dan digantikan oleh BPKI. Sudah paham semuanya? Mbak Alicia juga sudah paham? Ya, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Baik, saya lanjutkan ya, kalau sudah paham semuanya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Indonesia pada saat itu tidak dikuasai oleh negara manapun. Jadi Indonesia itu kekosongan kekuasaan. Nah, sehingga pada saat golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi golongan tua tersebut menolak. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, para golongan muda ini menculik golongan tua dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari mereka dari pengaruh Jepang. Nah, golongan muda ini terdiri dari Muhammad Yamin dan Soekarni, kemudian golongan tua, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian pada malam hari di hari yang sama, para tokoh berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati juga dikibarkan untuk pertama kalinya secara resmi. Nah, itu tadi merupakan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah ada yang masih belum paham? Sudah, Pak. Sudah paham. Oh, alhamdulillah sudah paham semua ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah paham semuanya. Nah, selanjutnya peristiwa proklamasi kemerdekaan ini hanya berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Tetapi membawa perubahan yang sangat besar yang dapat dirasakan hingga sekarang. Kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna dalam berbagai bidang yang masih bisa dirasakan hingga saat ini. Antara lain bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Nah, makna-makna tersebut akan kalian bahas secara berkelompok. Nah, saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Pembagian kelompok ini menurut
nomor absen ya. Jadi nomor 1 sampai 5 berada di kelompok 1, nomor absen 6 sampai 10 berada di kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok 5. Sudah paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian setiap kelompok akan membahas terkait topik yang sudah disediakan, yaitu kelompok 1 membahas makna kemerdekaan Indonesia dalam bidang sosial, kelompok 2 dalam bidang budaya, kelompok 3 dalam bidang ekonomi, kelompok 4 dalam bidang politik, dan kelompok 5 dalam bidang pendidikan. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan bersama anggota kelompok kalian makna dari kemerdekaan Indonesia pada bidang yang sudah saya tentukan. Nah, misal kelompok 1 dapat bidang sosial, jadi kalian berdiskusi membahas makna kemerdekaan Indonesia di bidang sosial. Nah, makna itu kalau ada yang bisa dirasakan hingga sekarang ya. Nah, sebelum kalian mulai berdiskusi, ada yang ingin ditanyakan? Untuk waktu diskusinya itu berapa menit ya, Pak? Berhubung waktunya masih cukup banyak, jadi waktu diskusinya saya kasih waktu 5 menit untuk diskusinya. Baik, Pak. Oke, sudah paham semua ya sepertinya. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya, setelah berdiskusi nanti, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi bisa dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Terus sambil kalian berdiskusi, saya akan menanyai setiap kelompok ya, apakah sudah paham atau belum. Untuk kelompok 1, apakah sudah paham atau ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya? Masih belum, Pak. Masih aman. Baik, alhamdulillah. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sama, Pak, masih aman juga. Oh, baik. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung on mic ya, bertanya kepada saya, tidak apa-apa. Silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Mau mengingatkan waktu diskusi tinggal 3 menit lagi ya. Silakan dipercepat untuk pengerjaan tugasnya. Bentar, Pak. Kurang dikit, Pak. Bentar. Ya, nggak apa-apa, masih kurang 3 menit.
pukul 9:25 selesai ya diskusinya nanti. Kemudian Ya, dilanjut Pak. presentasi. Ya, Pak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:25, waktu diskusinya sudah habis. Nah, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berhubung waktu tinggal sedikit ya, jadi hanya 2 kelompok saja yang mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 5. Yang pertama, kelompok 1, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, siap, Pak. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Vinda dari kelompok 1. Izin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bidang sosial itu, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia, dan semua warga negara Indonesia itu dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Jadi itu hasil diskusi kami, teman-teman. Terima kasih. Bagus sekali, hasil diskusi dari kelompok 1 cukup jelas ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 5, silakan bagi teman-teman anak-anak semuanya, kalau kelompok lain lagi mempresentasikan, silakan diperhatikan ya. Baik, silakan kelompok 5 presentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait makna proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bidang pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia itu dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, baik miskin ataupun kaya, itu dapat menempuh pendidikan yang sesuai, di mana standar kualitas setiap lembaga pendidikan itu mempunyai kesamaan taraf guna membangun generasi yang berkualitas nantinya. Seperti itu, Pak, hasil diskusi dari kelompok kami. Wah, cukup rinci sekali ya penjelasan dari kelompok 5. Baik, setelah mempresentasikan hasil kelompoknya, untuk kelompok 2, 3, dan 4, dan berkecil hati ya, untuk presentasinya bisa dilaksanakan untuk pertemuan depan. Nah, sekarang pada pertemuan. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, mempelajari tentang apa saja? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Olivia. Ya, saya akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan kita hari ini itu mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan.
Nah, sebelum proklamasi terjadi sendiri itu banyak peristiwa, mulai dari Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ada pembentukan BPUPKI, PPKI, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, lalu ada peristiwa Rengas Dengklok, sampai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kemerdekaan Indonesia sendiri itu memiliki makna dalam berbagai bidang, antara lain itu bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan yang sudah didiskusikan tadi, Pak. Wah, bagus sekali penjelasan dari penjelasan apa namanya, kesimpulan dari Mbak Alivia ya, sangat lengkap sekali. Nah, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang proklamasi kemerdekaan di Indonesia dan maknanya. Saya berharap anak-anak semua tidak melupakan jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga makna dari kemerdekaan tersebut dapat kalian rasakan hingga saat ini. Salah satunya adalah kalian dapat menuntut ilmu sekarang ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan pada hari ini, yaitu mengerjakan kuis. Nah, kuisnya nanti itu berupa pilihan ganda dan hanya 10 soal. Mudah kok kuisnya kalau kalian sudah membaca materinya dan memperhatikan teman-temannya tadi presentasi. Nah, kuisnya nanti akan saya kirim di grup WhatsApp dan dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat nanti jam 9 malam ya. Apakah ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Boleh buka buku, Pak, mengerjakannya. Nggak boleh ya, karena ini kuis untuk melihat berapa paham kalian tentang materi itu. Baik, Pak. Kalau bisa sebelum mengerjakan kuis, belajar dulu nggak apa-apa. Pokok nggak buka buku ya. Nanti kalau buka buku ketahuan, saya kurangi nilainya. Oke. Baik ya, saya ingin mendengarkan refleksi dari anak-anak mengenai kegiatan dan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada yang bersedia menyampaikan refleksi pada pertemuan kali ini? Saya boleh, Pak. Baik, silakan Mbak Vinda. Baik, kegiatan pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan, Pak, dan tidak membosankan karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saya. Tidak hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak saja, jadi kita itu diajak juga oleh Bapak untuk mengerti materi-materi apa sih yang berkaitan dengan proklamasi ini. Kemudian kami juga melakukan sesi diskusi dan presentasi yang melatih bakat kami dalam bekerja kelompok dan melakukan presentasi di depan teman-teman kami. Selain itu juga materi pada pertemuan ini cukup menarik untuk dibahas. Jadi saya senang sekali belajar sejarah hari ini. Alhamdulillah ya, jadi semangat ya belajarnya. Alhamdulillah. Terima kasih refleksi dari Mbak Vinda. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan depan, kita akan belajar mengenai peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Jadi dipersiapkan ya, jangan lupa dibaca-baca mengenai materi tersebut. Dibaca sedikit nggak apa-apa, pokok kalian ada gambaran mengenai materi tersebut. Nah, sekian. Baik, Pak. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah ada yang masih belum paham tentang materi kita hari ini? Sudah dong, Pak. Oh, alhamdulillah. Aman. Baik, karena sudah paham semuanya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari saya. Jaga kesehatan dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Akbar telah melakukan praktik pembelajaran peer teaching dengan baik. Selanjutnya, saya dan Alivia akan melakukan review terhadap apa yang sudah Mas praktikan tadi dan membacakan sedikit penilaian yang sudah kami amati tadi. Untuk yang pertama mungkin akan
dimulai dulu dari penilaian tentang RPP-nya dulu. Monggo Mbak Alivia. Jadi saya akan mereview tentang RPP yang sudah dikirimkan oleh Mas Akbar ya. Jadi yang pertama terkait kelengkapan komponen RPP itu sendiri, mulai dari identitas sekolah, mata pelajaran, hingga langkah pembelajaran dan evaluasi itu sudah sangat baik ya Mas. Cuma mungkin ada yang tertinggal, yaitu alokasi waktunya tadi belum ada ya di RPP. Terus terkait kejelasan perumusan indikator atau tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan KD-nya, jadi bisa diukur pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Terus penyajian materi ajar tadi juga sangat baik, pengorganisasian materi ajar juga sangat baik, pemilihan metode pembelajaran tadi juga sangat baik, diskusi ya tadi, menciptakan suasana belajar siswa aktif, dapat membantu siswa mewujudkan kompetensi yang akan dicapai. Terkait pemilihan sumber belajar, tadi buku paket juga sangat baik. Terus langkah-langkah pembelajaran itu juga dilakukan melalui sudah sesuai mulai tahap pendahuluan, inti, hingga penutup. Untuk kerincian langkah-langkah juga sudah sangat baik. Kesesuaian teknik evaluasi juga sangat baik. Kelengkapan instrumen evaluasi tadi juga saya lihat sudah cukup baik, mulai dari soal, ada kunci jawaban, juga ada pedoman penskoran. Nah, mungkin sedikit saran dan masukan. Sebaiknya ke depannya itu lebih diperhatikan lagi kelengkapan RPP-nya ya. Jadi kan ada beberapa yang masih kurang ya, Mas. Mungkin itu untuk RPP. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari saya juga begitu, mungkin tidak jauh beda dari Mbak Lydia terkait RPP. Nah, selanjutnya mungkin saya akan nilai tentang kegiatan pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan fit teaching yang sudah Mas lakukan tadi. Nah, dari kegiatan pendahuluan pembelajaran, mulai dari apersepsi hingga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran itu mulai dari penguasaan materi pembelajaran, kemudian menggunakan pendekatan strategi pembelajaran, tadi ada diskusi juga, ada ceramah, sudah baik, kemudian pemanfaatan sumber belajar juga sudah baik. Dari buku cetak mungkin tadi yang belum Mas menyantumkan ada sumber belajar mungkin dari internet tuh mungkin ditekankan lagi seperti apa. Kan tadi hanya menggunakan buku paket. Nah, kemudian ada pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa tadi juga sudah baik, di mana Mas Akbar ini sudah mulai mengajak siswa untuk berperan aktif. Jadi tidak hanya guru menyampaikan kepada siswa, tidak hanya guru mentransfer ilmunya kepada siswa, namun juga guru kembali bertanya, apa sih yang kalian tahu, apa sih yang kalian pahami tentang materi ini, saya rasa sudah cukup baik. Untuk keterampilan khusus dalam pengajaran bidang studi, saya rasa cukup baik, tapi mungkin ditekankan lagi untuk penggunaan pengalaman langsung dan alami sesuai konteks lingkungan dan mengajarkan konsep. Jadi sudah baik, tapi tadi menurut saya kurang sedikit kontekstual. Jadi bisalah sampean mengajak siswa untuk ini loh di bidang apa saja sih dampak ekonomi di bidang politik, ekonomi ini yang ada di sekitar kita. Mungkin jika ada dan bisa dimunculkan, mungkin itu bisa dimunculkan. Kemudian penilaian proses hasil belajar, menurut saya overall sangat baik dan bagus. Penggunaan bahasa juga sudah sangat baik, sangat jelas dan lancar, mulai dari artikulasi hingga intonasi. Kemudian gayanya itu juga sudah pas menurut saya. Kemudian kegiatan penutup pembelajaran itu melakukan refleksi dan menyusun rangkuman yang melibatkan siswa itu sudah cukup baik. Jadi menurut saya overall sudah mantap, sudah lengkap juga. Mungkin itu saja dari saya terkait penilaian pelaksanaan fit teaching tadi.
Baik, terima kasih Mbak Tinda dan Mbak Alicia. Untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saran, kelupaan saya. Saran dan masukan. Saran saya sebelum membentuk kelompok tadi, dibentuk dulu kelompoknya. Mungkin kelompok 1 anggotanya siapa saja dan pembentukan kelompoknya itu seperti apa. Mungkin seperti itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Tinda dan Mbak Alicia.